Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas 8, yaitu akuntansi piutang dan persediaan. PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Nah, lalu yang diminta dari soal yaitu buatlah jurnal atas transaksi air transport bulan Desember 2021 dan perusahaan menggunakan direct write-off method untuk penghapusan piutang dan perpetual untuk mencatat persediaan. Selanjutnya untuk di tanggal 2 yaitu perhitungan PPh pasal 21 yoga, yaitu gaji sebulan sebesar 17.500, tunjangan sebulan sebesar 1.050.000 sehingga hasilnya 18.550.000. Dan untuk pengurangannya ada biaya jabatan sebesar 5% dikali gaji pokok yaitu sebesar 500.000, dan iuran pensiunnya 1% dikali gaji pokok sebesar 185.500, sehingga untuk hasilnya yaitu 685.500. Dan untuk penghasilan neto sebulannya sebesar 17.864.500, dan penghasilan setahun sebesar 214.374.000 rupiah. Dan untuk PTKP-nya ada wajib pajak sebesar 54 juta dan status menikah sebesar 4.500.000, dan untuk 3 anak sebesar 13.500.000, sehingga untuk hasilnya ada 72 juta. Lalu penghasilan kena pajak sebesar 142.374.000, dan PPh pasal 21 setahun ada 2 tarif yaitu 5% dikali PKP sehingga hasilnya 2.500.000 dan 15% hasilnya 13.856.100 sehingga hasilnya 16.356.100. Dan yang terakhir ada PPh pasal 21 sebulan sebesar 1.363.800 rupiah. Selanjutnya untuk ayat jurnal yoga yaitu ayat jurnal PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan di tanggal 2 Desember 2021, yaitu pada akun biaya gaji di debit sebesar 18.550 dan pada PPh pasal 21 terutang di kredit sebesar 1.363.800, dan iuran pensiun terutang di kredit sebesar 185.500, pada kas dan bank di kredit sebesar 17 juta 1,492 rupiah, sehingga untuk totalnya ada 18.550.000 pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan. Dan untuk di tanggal 2 Desember 2001 ada PPh pasal 21 terutang di debit sebesar 1.363.800 rupiah, dan iuran pensiun terutang di debit sebesar 185.500 pada kas dan bank di kredit sebesar 1.548.508 rupiah, sehingga untuk totalnya yaitu 1.548.508 rupiah pada saat menyetor PPh pasal 21 dan iuran pensiun ke kas bank. Selanjutnya untuk perhitungan PPh pasal 21 Santi, yaitu gaji sebulannya sebesar 6 juta, tunjangan sebulan sebesar 300.000 sehingga untuk totalnya yaitu 6.300.000. Selanjutnya untuk pengurangannya ada biaya jabatan sebesar 5% dikali gaji pokok yaitu hasilnya sebesar 315.000, dan iuran pensiunnya sebesar 1% dikali gaji pokok maka hasilnya 63.000, dijumlahin maka hasilnya 378.000. Selanjutnya untuk penghasilan neto sebulannya yaitu sebesar 5.922.000, dan untuk penghasilan neto setahunnya dikali dengan 12 maka hasilnya 71.064.000.
Lalu ada PTKP yaitu wajib pajak sebesar 54 juta dan penghasilan kena pajaknya sebesar 17.064.000 rupiah. Dan lalu untuk PPh pasal 21 setahunnya yaitu 121%, 120% dikali 5% dikali PKP, maka hasilnya 1.023.840 rupiah. Lalu untuk PPh pasal 21 sebulannya dibagi dengan 12, maka hasilnya 83.320 rupiah. Selanjutnya untuk ayat jurnal PPh pasal 21 Santi ini yaitu ayat jurnal PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Di tanggal 2 Desember 2021 ada akun biaya gaji ya di debit sebesar 6.300.000, pada PPh pasal 21 terutang di kredit sebesar 83.320 rupiah dan iuran pensiunnya terutang di kredit sebesar 63.000 dan kas dan bank di kredit sebesar 6.151.680 rupiah. Lalu untuk totalnya sebesar 6.300.000 pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan. Selanjutnya untuk di tanggal 2 Desember 2021 yaitu PPh pasal 21 terutang di debit sebesar 85.320 dan iuran pensiun terutang sebesar 63.000 pada kas dan bank di kredit sebesar 148.320 rupiah, sehingga untuk totalnya yaitu 148.320 rupiah pada saat menyetor PPh pasal 21 dan iuran pensiun ke kas negara. Lalu untuk perhitungan PPh pasal 21 DANI yaitu gaji sebulannya sebesar 4 juta, tunjangan sebulan sebesar 100.000, maka totalnya ada 4.100.000. Selanjutnya untuk pengurangannya ada biaya jabatan sebesar 5% dikali gaji pokok, maka hasilnya 205.000. Dan iuran pensiunnya sebesar 1% dikali gaji pokok, maka hasilnya 41.000. Dijumlahin maka totalnya 246.000. Dan penghasilan neto sebulannya ada 3.854.000 dan penghasilan neto setahun dia dikali 12 maka hasilnya 46.248.000. Dan untuk PTKP-nya ada wajib pajak sebesar 54 juta dan penghasilan kena pajaknya sebesar 7.752.000. Dan untuk PPh pasal 21 terutang yaitu 120% dikali 5% dikali PKP, maka hasilnya nihil. Dan untuk PPh pasal 21 sebulan hasilnya juga nihil. Dan untuk selanjutnya untuk ayat jurnal PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan yaitu di tanggal 2 Desember 2021 ada biaya gaji di debit sebesar 4.100.000, pada PPh pasal 21 terutang di kredit itu nihil dan iuran pensiun terutang di kredit sebesar 41.000. Kas dan banknya di kredit sebesar 4.059.000 rupiah, maka totalnya ada 4.100.000 pada saat pemotongan pajak dan atas pembayaran gaji setiap bulan. Selanjutnya tanggal 2 Desember 2021 yaitu PPh pasal 21 terutang di debit nihil dan iuran pensiun terutang di debit sebesar 41.000 pada kas dan bank di kredit sebesar 41.000, maka totalnya ada 41.000 pada saat menyetor PPh pasal 21 dan iuran pensiun ke kas negara. Selanjutnya untuk di tanggal 5 Desember yaitu ayat jurnal untuk penjualan barang dagangan kepada PT ABC secara kredit. Untuk tarif PPN-nya 10%, maka 70 juta dikali 10% sehingga totalnya 7 juta. Dan untuk jurnalnya yaitu 5 Desember 2021 ada piutang usaha di debit sebesar 77 juta, harga pokok penjualan di kredit sebesar harga pokok jualan di debit sebesar 70 juta, pada penjualan di kredit sebesar 70 juta, persediaan di kredit sebesar 70 juta dan PPN keluaran di kredit sebesar 7 juta. Maka untuk totalnya yaitu 147 juta. Selanjutnya
Ayat jurnal untuk penjualan barang dagangan kepada Dinas Pendidikan secara tunai untuk tarif PPN-nya sebesar 10%, maka 40 juta dikali 10% maka hasilnya 4 juta. Dan tarif PPh pasal 22 atas penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 1,5%. Maka 40 juta dikali 1,5% maka hasilnya 600.000. Dan di tanggal 11 Desember 2021 yaitu kas dan bank di debit sebesar 44.600.000 dan harga pokok penjualan di debit sebesar 40 juta, pada penjualan di kredit sebesar 40 juta, persediaan di kredit sebesar 40 juta, PPh pasal 22 terutang di kredit sebesar 600.000 dan PPh keluaran di kredit sebesar 4 juta, maka totalnya yaitu 84.600.000. Selanjutnya di tanggal 11 Desember 2021 yaitu PPh pasal 22 terutang di debit sebesar 600.000, pada kas dan bank di kredit sebesar 600.000, maka untuk totalnya yaitu 600.000. Selanjutnya ayat jurnal untuk penerimaan pelunasan penjualan atas transaksi tanggal 5 Desember 2021 di tanggal 12 Desember 2021 ada akun kas dan bank di debit sebesar 77 juta, pada piutang usaha di kredit sebesar 77 juta, maka untuk totalnya yaitu 77 juta. Selanjutnya yaitu ayat jurnal untuk menyewakan sewa bus kepada PT XYZ dengan invoice. Untuk tarif PPN-nya yaitu 10%, maka 15 juta dikali 10%, maka totalnya 1.500.000. Dan untuk tarif PPh pasal 23 atas sewa bus sebesar 2%, 15 juta dikali 2%, maka totalnya 300.000. Dan untuk di tanggal 13 Desember 2021 ada piutang usaha di debit sebesar 15 juta, pada pendapatan sewa di kredit sebesar 13.200.000 dan PPh pasal 23 terutang di kredit sebesar 1.500.000 dan PPN keluaran di kredit sebesar 300.000, maka untuk totalnya sebesar 15 juta. Dan di tanggal 13 Desember 2021 yaitu PPh pasal 22 terutang di debit sebesar 300.000, pada kas dan bank di kredit sebesar 300.000. Selanjutnya untuk ayat jurnal penerimaan pelunasan invoice dari PT XYZ yaitu pada tanggal 15 Desember 2021 kas dan bank di debit sebesar 15 juta, pada piutang usaha di kredit sebesar 15 juta, maka totalnya 15 juta. Dan ayat jurnal untuk pembelian merchandise dari CVXX yaitu tarif PPN-nya sebesar 10% sehingga totalnya 2.500.000 di tanggal 16 Desember 2021 yaitu pembelian di debit sebesar 25 juta, PPN masukan di debit sebesar 2.500.000 dan utang usaha di kredit sebesar 27.500.000, maka untuk totalnya yaitu 27.500.000. Selanjutnya untuk ayat jurnal penghapusan piutang tak tertagih dengan metode direct write off yaitu di tanggal 18 Desember 2021 akunnya biaya piutang tak tertagih di debit sebesar 10 juta, pada piutang usaha di kredit sebesar 10 juta, maka untuk totalnya yaitu 10 juta. Dan ayat jurnal saat membayar bonus pegawai di tanggal 25 Desember 2021, biaya bonus pegawai di debit sebesar 15.500.000, pada kas dan bank di kredit sebesar 155 juta, maka untuk totalnya yaitu 15.500.000.